Ya, PHP. PHP bukan singkatan dari pemberi harapan palsu ya, tapi PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Ini adalah bahasa program untuk membuat website yang dinamis. Nah, di sini kita pelajari dulu konsep client server. Jadi PHP itu dia nanti konsepnya client server. Client server merupakan konsep yang digunakan pada jaringan komputer untuk berkomunikasi, di mana satu pihak akan bertindak sebagai klien dan pihak lainnya bertindak sebagai server. Jadi ada dua nih, ada server, ada klien. Nah, server untuk melayani ya atau respon dari permintaan si klien. Jadi prosesnya terjadi di server. Jadi ketika klien meminta sesuatu, dia akan memintanya di server. Ya, kemudian server akan memproses ya permintaan si klien, kemudian direspon dan dikembalikan ke klien. Jadi kayak misalkan kita lagi buka website google.com. Ya, kita lagi cari sesuatu di Google. Nah, kita itu bertindak sebagai klien. Sementara servernya adalah server Google. Jadi kita minta kata kunci ya di Google, itu namanya request. Kemudian di Google akan cari di database ya. Kemudian hasilnya akan direspon ya, dikembalikan ke klien. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kalau itu nanti kita cobanya di localhost ya, di komputer masing-masing. Jadi kita hanya butuh satu laptop ya atau satu komputer. Nah, di mana keduanya itu langsung bertindak sebagai server dan klien. Tapi nanti kalau script kita sudah kita online kan ya, sudah kita publish ke internet, nah maka yang di internet itu sebagai server dan komputer kita sebagai klien. Nah, berdasarkan konsep client server, maka terdapat dua jenis script yang berjalan di masing-masing sisi, yaitu client set script dan server set script. Nah, di server set script, di servernya ini ada server set engine, yaitu PHP. Jadi pas minta sesuatu ke server, itu akan diproses ya oleh si PHP. Nanti ini diproses, kemudian dikembalikan ke klien. PHP ya, PHP merupakan server set script yang populer digunakan para pengembang web di dunia untuk membuat aplikasi berbasis web. Jadi hari ini PHP masih yang paling ini ya, paling banyak digunakan. Dan sudah dibuat di tahun 94 ya oleh Rasmus Ledov menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi kalau kalian pernah belajar mata kuliah algoritma ya, itu pakainya bahasa C. Nah, PHP nanti perintahnya dasarnya menggunakan bahasa C. Versi PHP, nah, kita pakai yang terbaru ya, yaitu PHP-nya versi 8 ya. Terbaru versi 8. Kemudian kalau mau download PHP-nya ya, manual PHP-nya aja nih, nggak pakai SAM-nya, itu websitenya adalah php.net. Dia ada web server. Nah, untuk dapat melayani permintaan web, maka dibutuhkan web server. Jadi kalau kita udah install web server di server ya, itu nanti kita bisa akses melalui protokolnya HTTP ataupun HTTPS. Nah, salah satu perangkat lunak ya untuk web server yaitu Apache. Jadi sebenarnya ada beberapa nih, ada Apache, ada Nginx ya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah Apache. Terus sifatnya adalah open source, kita bisa download di situs resminya, itu ya ada httpd apache.org. Nah, untuk mempermudah tadi ya, kita langsung aja instalasinya SAM. Jadi SAM ini gabungan dari beberapa perangkat lunak pengembangan web. Kita bisa download di website resminya di apachefriends.org. Jangan lupa pilih yang versinya PHP-nya 8 ya. Untuk cara install SAM-nya ya nanti bisa dilihat di video. Ini gampang sih, tinggal next sampai selesai.
Nah, ini jangan lupa nanti kalau sudah install SAM-nya ya, dan kita mau menjalankan PHP, maka harus dijalankan si Apache sama MySQL-nya ya. Nih, jadi statusnya dia harus warna hijau dua-duanya. Kalau warnanya masih nggak ada background hijaunya ya, itu berarti Apache-nya belum jalan atau MySQL-nya belum jalan. Kemudian testing. Setelah si SAM-nya ini jalan ya, kita harus ngecek apakah SAM-nya sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, maka kita buka browser, buka Google Chrome boleh, buka Mozilla Firefox boleh, terus diketikkan HTTP localhost. Nah, jadi gini, misalkan di laptop saya ini saya sudah ada SAM-nya ya. Nah, ini pastikan Apache-nya sudah jalan. Kebetulan MySQL di laptop saya bermasalah di instalasi SAM-nya, jadi ini nggak jalan. Tapi saya sudah ada pengganti MySQL-nya ya. Tapi minimal untuk coba localhost ini, kita Apache-nya harus jalan. Oke, terus kita ngetesnya dari browser. Nah, jadi buka browser, ini saya buka Google Chrome, ketikkan HTTP localhost. Ya, kalau munculnya kayak seperti ini ya, ada dua alternatif. Kalau belum diapa-apain si SAM-nya ya, nanti munculnya kira-kira ada tulisan SAM seperti ini. Biasanya tulisannya SAM gede gitu ya di tengah-tengah. Tergantung versi sih. Ini kalau versi yang 742 seperti ini ya. Tapi ada juga yang tulisan cuma SAM gede di tengah-tengah. Itu kalau belum di otak-atik ya SAM-nya. Tapi di laptop saya sudah ubah dokumen root-nya sehingga tampilannya jadinya index of seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau jalanin SAM, itu ada namanya sebuah folder disebut sebagai dokumen root. Nah, defaultnya dokumen root itu adanya di C SAM htdocs. Dokumen root defaultnya ada di C SAM htdocs. Nah, dokumen root ini apa? Tempat menyimpan aplikasi PHP. Dieksekusi ya. Jadi semua file PHP kita ya harus ditaruh di dokumen root supaya bisa dijalankan melalui HTTP localhost. Nah, dokumen rootnya secara defaultnya adanya di C SAM htdocs. Jadi nanti kalau saya minta bikin file PHP, nah simpannya di sini, jangan simpan di tempat lain. Ya, kalau di tempat lain dia tidak akan bisa berjalan. Oke, saya lanjut. Ya, ini ada penjelasan ya, direktori atau folder dokumen root. C SAM htdocs. Kemudian editornya bisa pakai Notepad, Notepad++, atau Visual Studio Code ya. Atau pakai Sublime Text. Tapi saya sarankan jangan pakai Notepad sih, karena Notepad teksnya cuma warna hitam gitu ya. Nah, kalau pakai yang lain itu bisa warna-warni ya. Biar matanya nggak jenuh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan coba bikin Hello World. Biasanya kalau baru belajar bahasa program kita bikinnya Hello World dulu ya. Nah, untuk file PHP itu kita harus kasih extensionnya .php. Kemudian untuk PHP ini kita bisa gabungkan file PHP dengan file HTML. Sehingga untuk membedakan ya mana yang PHP, mana yang HTML, maka si PHP harus diletakkan di antara tag lebih kecil ya, tanda tanya PHP, atau lebih kecil tanda tanya saja ya. Dan diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Ya, itu untuk bedain ya mana yang PHP, mana yang HTML. Nah, contoh yang pertama saya coba ketik dulu nih. Ya, saya pakai Sublime Text. Ini saya tuliskan PHP echo hello PHP.
titik koma. Nah, ini saya simpan, file save. Simpan di dokumen root ya. Nah, ini karena di laptop saya dokumen rootnya sudah saya ubah ya. Saya adanya di DHT-Docs, jadi ini saya tuliskan di DHT-Docs. Saya kasih nama hello.php. Save. Ya. Hello.php. Nah, tadi karena saya sudah taruh di dokumen root, ini saya refresh nih HTTP localhost-nya. Muncul di sini kan hello.php. Jalanin, tinggal diklik aja. Nah, yang muncul di layar adalah hello PHP. Ya, karena di sini saya cuma bikin satu baris ya, perintah echo hello.php. Nah, di mana echo ini adalah perintah PHP untuk mencetak di layar. Nah, jadi yang tercetak adalah hello.php. Nah, jangan lupa setiap perintah PHP ya, itu harus diakhiri dengan titik koma. Karena kalau nggak dikasih titik koma, dia akan error. Ya, oke. Nah, ini saya bisa gabungin ya dengan file HTML. Misalkan HTML itu ada H1. Ya, ini HTML ya. H1. Terus kalau saya mau bikin PHP lagi, tinggal dibuka tag PHP-nya. Ya, saya mau tulis apa di sini? Misalkan echo H2. Koma ya. Terus saya refresh. Nah, ya. Jadi ini HTML ya. Kenapa HTML? Karena dia berada di luar PHP. Ini kan PHP buka di sini, tutupnya di sini. Berarti kalau tidak ada di antara dua itu berarti dia adalah HTML biasa. Terus ini masuk lagi PHP. Nah, di PHP kalau saya mau masukin HTML bisa ya. Jangan lupa pakai tanda kutipnya 2, kutip 2. H2 yuk belajar. Sehingga ini kalau saya refresh tadi tampilannya jadinya seperti ini. Ya, itu cara menulis PHP ya dengan menggabungkannya di HTML. Tapi jangan lupa extensionnya harus PHP ya. Karena kalau extensionnya HTML nanti kode PHP kita nggak bisa dibaca. Oke ya. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini tadi contoh ya kalau si PHP-nya digabungkan dengan HTML ya. Jadi boleh ada HTML-nya. Nah, untuk membedakan dengan PHP, PHP ada di antara tag ini dan ini. Kemudian ada namanya komentar. Nah, jadi kadang kita lagi nulis script PHP gitu ya di editor ya. Nah, kadang-kadang kita mau kasih keterangan. Supaya keterangan ini tidak dibaca, tidak ditampilkan di layar, maka kita berikan dia di dalam komentar. Nah, komentar tidak akan diproses di program, jadi hanya kasih keterangan. Atau mungkin ada script yang tadinya kepake, sekarang nggak kepake lagi, nah kita kasih komentar aja supaya tidak dieksekusi. Jadi komentar PHP bisa komentar satu baris, itu pakai tanda 2 garis miring ya, maupun tanda hashtag. Jadi garis miring 2 kali nih, kalau komentarnya satu baris aja. Atau pakai tanda hashtag ya, tanda pagar. Nih. Tapi kalau komentarnya banyak baris, daripada kita ngasih tanda pagar ya di setiap barisnya, nah kita pakainya tanda ini, slash bintang, ini kayak baris ketujuh nih, slash bintang, ditutup dengan bintang slash. Ya, slash bintang ditutup dengan bintang slash. Jadi baris ke-8 sama 9 ini tidak akan dieksekusi, tidak akan dijalankan oleh PHP. Karena PHP tahu ini hanya keterangan atau komentar saja. Kita untuk tipe data ya. Jadi tipe data ada integer,
Ada boolean, float, string, kemudian ada array, objek ya. Ini ada tipe data resource dan null. Nah, kalau di PHP kita nanti biasanya tidak perlu menuliskan tipe datanya karena otomatis ya akan ditentukan oleh si PHP. Oke, nextnya lagi ya, sama dengan bahasa program lainnya, di PHP ada yang namanya variabel. Variabel ini dipakai buat nyimpen data atau nyimpen nilai. Isi si variabel itu bisa berubah. Ya. Jadi misalkan tadinya $A isinya 10, nanti kita bisa ubah lagi jadi $A 100. Tulisan variabel dimulai dengan tanda $, diikuti nama variabel sesuai dengan aturan penulisan variabel. Jadi dimulai dengan $. Ya, kalau ada depannya ada dolarnya berarti dia adalah variabel. Nama variabelnya kayak sensitif ya, bedain huruf besar sama huruf kecil. Ya, jangan sampai salah. Kemudian aturan penamaannya, variabel boleh diawali oleh huruf atau underscore ya, atau garis bawah. Jadi dimulainya dengan huruf atau underscore, kemudian berikutnya boleh diikuti oleh angka, huruf, underscore, dan tidak boleh pakai spasi. Ya, contoh nih. Ini nama filenya variable.php ya. Tadi jangan lupa simpannya di dokumen root. Nah, ada dua variabel, $nama sama $nama. $nama Budi, $nama Luhur. Loh, kok namanya sama ya, sama-sama $nama? Oke, perhatikan lagi huruf besar kecilnya. Ini nama kecil semua, ini nama N-nya besar. Jadi dianggapnya ini adalah variabel yang berbeda. Ya. Sehingga pada saat kita cetak echo $nama. Nah, perhatikan. $nama yang N-nya kecil itu Budi. Ya, $nama N-nya besar itu Luhur. Jadi munculnya adalah Budi Luhur. Ya, gini ya. Kemudian di baris 8 ada $5 fakultas. Sama dengan FTI. Ya, $5 fakultas sama dengan FTI ya. Namanya sama. Ya. Tapi kalau dilihat ya, di baris ke-8 ini salah nih. Ini kalau dijalanin programnya error ya. Karena apa? Setelah dolar itu nggak boleh dimulai dengan angka. Jadi habis dolar bolehnya huruf atau underscore. Ya, jadi nomor baris ke-8 ini contoh penamaan variabel yang salah. Sehingga kalau dijalanin akan menyebabkan error di program ya. Nah, kalau baris ke-9 ini benar nih. $_ dulu, baru angka boleh ya. $_ 5 fakultas ini benar. Terus kalau angkanya di belakang boleh. Misalkan $fakultas 5. Yang salah adalah si angka ini nggak boleh ada di depan. Boleh di tengah, boleh di belakang, tapi nggak boleh di depan ya. Sama nggak boleh ada spasi ya kalau penamaan variabel. Biasa kalau spasi itu diganti dengan underscore. Misalkan saya mau bikin variabel $nama depan ya. Nah, nggak boleh bikinnya $nama spasi depan. Itu error. Jadi saya gantinya $nama underscore depan. Oke, berikutnya ada konstanta. Konstanta merupakan identifier atau pengenal yang nilainya tidak berubah. Nilainya tetap. Jadi sekali kita deklarasi, maka nilainya tidak akan berubah. Nah, sama seperti PHP ya, dia juga case sensitif. Dan aturan penamaannya sama seperti aturan penamaan variabel. Deklarasi konstanta menggunakan fungsi define. Jadi kalau bikin konstanta pakai fungsi define. Dan biasanya dia penulisan konstanta ini hurufnya besar semua ya. Walaupun dia tidak wajib, tapi biasanya hurufnya besar semua. Contoh ya. Nah, contoh ini ada 3 konstanta nih. 1, 2, 3. Baris ke-4, 5, dan 6. Nah,
Di baris keempat, define nama budi luhur. Nah, jadi untuk penggunaan define, dia butuh 2 buah parameter. Parameter yang pertama adalah nama konstantanya. Jadi nama konstantanya adalah nama. Parameter yang kedua, ini adalah isinya. Isinya adalah budi luhur. Ya. Jadi nama, konstanta nama, isinya budi luhur. Ya. Terus baris kelima, ini ada konstanta alamat. Isinya Jalan Ciledug Raya. Terus konstanta ketiga, pi. Isinya ya, 3,14. Ya. Jadi ini ya konstanta dibuatnya pakai fungsi define. Nah, pertama kali dideklarasikan, kita nggak bisa ngerubah isinya. Jadi misalkan di baris ketujuh, saya nggak boleh lagi bikin define nama, ya isinya misalkan Universitas Budi Luhur, nggak boleh. Karena si konstanta nama sudah pernah dibuat di sini ya. Jadi nggak boleh dibuat lagi. Kemudian untuk cetak di layar, ya sama ya, masih pakai fungsi echo kan. Echo, sebutkan nama konstantanya. Echo nama ya, sesuai ya, huruf besar semua ya. Maka munculnya adalah budi luhur. Terus echo BR. BR itu kalau di HTML buat enter atau turun satu baris kan. Nah, alamat titik 2. Nah, ini harus ditutup dulu ya tanda kutipnya ya. Baru ditambahin titik alamat. Nah, alamat isinya adalah Jalan Ciledug Raya. Terus echo BR turun satu baris lagi. Nilai konstanta pi adalah titik pi. Pi adalah 3,14. Seperti ini. Oke, itu ya cara buat konstanta dan bagaimana cara menampilkannya di layar monitor. Next ada operator aritmatika, ini buat penjumlahan, pengurangan ya, perkalian. Terus ada assignment operator atau operator penugasan. Nah, operator penugasan itu menggunakan tanda sama dengan. Jadi kayak tadi kita kasih variabel ya, misalkan dolar nama sama dengan budi luhur. Nah, maka tanda sama dengannya itu sebagai assignment operator atau operator penugasan. Terus ada bitwise operator ya. Nah, ini untuk manipulasi bit ya, bit antara 0 dan 1. Terus ada comparison operator, ini buat perbandingan. Perbandingan nilai ya. Misalkan dolar A sama dengan dolar B. Jadi kalau sama dengannya 2, itu adalah operator perbandingan. Jadi kalau sama dengan 1, itu adalah operator penugasan. Ya. Jadi sama dolar A sama dengan B, itu artinya sama dengan. Dia akan bernilai true kalau dolar A sama dengan dolar B ya. Seterusnya. Ini ada tidak sama dengan, nulisnya bisa ini tanda seru, sama dengan ya. Atau di sini bisa tanda lebih kecil lebih besar. Terus bisa tidak identik ya, kurang dari, lebih dari, kurang sama dengan, lebih sama dengan, kurang sama dengan. Ada error control operator. Operator ini digunakan untuk tidak menghiraukan pesan kesalahan jika terjadi menggunakan tanda @ Jadi kalau pakai tanda @ itu nanti kalau ada error, errornya diabaikan. Ya. Dan execution operator, operator ini digunakan untuk menjalankan perintah shell menggunakan tanda backtick. Jadi perintah shell itu misalkan untuk shutdown gitu ya. Terus ada string operator, operator string digunakan operator titik. Nah, operator titik ini buat menghubungkan string ya, string dengan variabel atau tadi string dengan konstanta atau variabel dengan variabel. Ya, operator ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah variabel merupakan
Instance object dari sebuah kelas nilainya bisa true atau false ya menggunakan operator instance of. Kemudian ada increment decrement operator, jadi operator menambahkan dan pengurangan hanya berlaku untuk angka dan string. Jadi ada plus plus $A, $A plus plus. Ini sama seperti yang sudah pernah dipelajarin di mata kuliah algoritma ya dan struktur data. Logical operator ini juga ya, AND operator logika itu ada AND, ada OR, ya ada NOT. Ini juga sudah pernah ya dipelajari di mata kuliah algoritma ya. Kemudian array, operator array. Nah, ini untuk operasi array dapat digunakan operator seperti ini. Ada $A plus $B itu jadi menghubungkan dua array ya. Oke, nah di sini selanjutnya adalah kita akan coba ya. Kita akan coba untuk bikin form ya, form sederhana di sini. Jadi untuk menerima inputan dari user. Di situ inputannya hanya ada nama. Inputkan nama Anda. Terus ada satu tombol kirim. Nah, untuk form itu kita bisa butuh satu file atau dua file. Nanti tergantung ya. Kita mau pilih yang mana. Kalau di contoh yang ini, dia butuh dua file. File yang pertama namanya form.html. Ini file yang pertama ya. Nah, di sini ada inputan. Kalau di HTML bikinnya pakai form. Form metodenya post action sama dengan proses.php. Nah, di sini ada action. Actionnya adalah proses.php. Nah, maksudnya apa nih? Nah, ini nanti akan memproses inputannya adalah file yang namanya proses.php. Nah, berarti kita harus bikin file proses.php. Nah, filenya belum ada ya. Nanti kita bikin filenya ya. Oke, jadi ini saya ketik ya codingan yang ini. Saya langsung aja HTML head title form. Ini saya simpan namanya form.html. Ya, ini kalau pakai sublime text dia otomatis penutupnya udah langsung dibuat ya. Misalkan saya bikin form gini. Apa tuh? Method sama dengan post. Post action sama dengan proses.php. Saya enter, saya tulis tanda lebih kecil, slash. Nah, dia otomatis langsung bikin form. Tanpa saya ketik tadi kan. Karena dia udah tahu nih form ini belum ada tutupnya, jadi dia butuh penutup form. Oke. Kayak di sini saya jelasin dulu. Ya, form. Jadi kita bikin form nih. Formnya ya. Terus metodenya post. Nah, form itu nanti metodenya ada get sama post. Tapi kalau untuk form inputan biasanya kita pakainya post. Terus ada action. Nah, ini action adalah nanti siapa yang akan memproses form ini. Ya, kalau di sini yang akan memproses adalah proses.php. Sehingga kita perlu bikin file baru ya nanti ya, namanya proses.php. Oke, selanjutnya di dalam form ada inputan ya. Ada beberapa elemen form. Nah, kalau di contoh ini inputannya cuma ada satu. Inputkan nama Anda, salah ya. Input type sama dengan text. Name-nya saya ikutin aja di sana ya. V nama. Terus satu lagi input type submit. Input type submit, namanya submit. Value-nya kirim. Nah, ini ya. Jadi saya sudah bikin yang sama nih. Oke ya. Jadi input text ini kita bikin kotak inputan ya. Inputan satu baris. Kita kasih nama V nama. Jadi masing-masing inputan itu
harus ada namanya, dan namanya nggak boleh sama antara satu inputan dengan inputan yang lain ya. Namanya harus unik. Terus di form itu biasanya ada tombol submit ya. Input tab submit. Nah, tombol ini gunanya untuk mengirimkan data. Jadi begitu kita inputkan data, nah kita klik tombolnya, maka datanya akan terkirim. Kalau tombolnya nggak di-input, berarti datanya tidak terkirim kan ya. Oke, terus ini kasih nama, namanya submit. Ya, namanya submit. Kemudian value-nya kirim. K-nya besar ya. Oke, kita jalanin ya file ini. Tadi sama ya, jalanin dari localhost. Nah, nama file adalah form.html. Jadi, karena saya nyimpennya nama file form.html, manggilnya dari localhost/form.html. Saya coba input ya. Inputkan nama Anda. Wahyu Pramusinto. Terus dikirim. Oh, kok error? Ya. Jadi errornya not found ya, atau 404. Nah, kenapa error? Karena kita belum bikin file process.php nih. Ya kan, di codingan dikasih tahu tadi actionnya sama dengan process.php. Ternyata file process.php-nya kita belum bikin, makanya muncul error kan. Ya, nah, kita lengkapi nih. Bikin satu file lagi, namanya process.php. Kasih nama process.php. Namanya harus sesuai ya sama yang tadi di bagian action. Oke, ini saya kasih penjelasan. Cek apakah tombol submit sudah diklik. Nah, proses yang pertama untuk ini actionnya adalah kita cek dulu tombol submitnya sudah diklik atau belum. Gimana ngeceknya? Pakai fungsi if iset. Ya, if iset $_post submit. Nih, tadi kita bikin ya tombol submit yang ini nih. Ini kita kasih nama submit. Maka kita cek tombol submit dengan nama submit sudah diklik atau belum. Ceknya gini. If iset $_post. Ya, ini kenapa pakainya $_post ya? Itu karena kita pakai metodenya adalah post. Jadi untuk ngambilnya pakainya $_post dan ini harus huruf besar ya postnya ya. Oke. Terus kurung siku submit. Nah, ini submit sesuai name dari tombol submitnya. Huruf besar kecilnya harus sama. Oke ya. Nah, berarti kalau tombolnya diklik, dia masuk ke sini. Nah, setelah kita tahu tombolnya diklik, ambil inputan. Ambil inputan user. Kita lihat inputannya ada berapa sih? 1 ya. Kita cuma suruh input nama. Nah, maka kita ambil inputan nama. $nama sama dengan $post v nama. Nih gini caranya. Ya. Karena ada satu inputan tadi ya untuk inputan nama, maka kita harus bikin variabel. Ini nama variabelnya. $nama. Ya. Nama variabelnya bebas ya. Cuma saya ambil yang mirip dengan nama dari textbooknya. $nama sama dengan $_post. Sama ya alasannya kayak tadi, karena metodenya post. Dan ini postnya harus huruf besar. Kemudian v nama. Nah, v nama karena name-nya adalah v nama. V nama ya. N-nya huruf besar, V-nya kecil. Ikutin huruf besar kecilnya. Gini deh. Oke, sudah diambil. Nah, berikutnya kita apain ya? Ini kalau saya actionnya tampilkan di layar. Pakai echo berarti. Nama Anda $nama. So, ini saya kasih huruf tebel ya. Nama Anda B $nama. Oke. Udah saya save, namanya process.php. Nah, saya balik lagi ke sini ke formnya, saya refresh ya. Refresh dulu. Inputkan nama. Klik tombol kirim. Nah, maka dia akan manggilkan process.php ya, nggak lagi error not found ya kayak tadi.
karena file proses.php sudah kita buat. Dan di layar muncul nama Anda, Wahyu Pramusinto ya. Wahyu Pramusinto sesuai inputan di sini nih. Kalau ini saya mau ganti namanya misalkan Rizky Amalia. Bukan Rizky Bilar ya, Rizky Amalia. Kirim. Nah, di sini juga sama. Nama Anda Rizky Amalia ya. Dan tulisan namanya ini hurufnya tebal karena tadi di codingnya kita kasih B. B itu untuk pencetak tebal. Oke, jadinya seperti ini. Ya, ini kesimpulannya. Nah, terus ini bisa buat latihan, nanti dicoba sendiri deh. Nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa ya. Jadi bikin form untuk input dua buah bilangan, ada X sama Y ya. Kita input, terus begitu dihitung, munculkan hasil perkaliannya. Jadi Y-nya X-nya 5, Y-nya 3, maka hasilnya 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, nanti dicoba ya. Karena nih kalian harus sering coba-coba ya. Sering mencoba supaya hafal perintah-perintahnya.